Bagaimana agar channel YouTube kita berkembang? Channel dosen YouTuber kita berkembang. Wow, Anda sudah punya channel YouTuber? Anda sudah punya channel YouTube atas nama Anda sendiri atau apapun nama channelnya? Sudah? Wah, hebat sekali. Nah, tapi mungkin ya, teman-teman para dosen Indonesia punya masalah juga, punya tantangan bahwa kok channelnya nggak berkembang-berkembang gitu ya. Waduh, saya udah konsisten, saya udah upload, saya udah bikin materi, saya sudah secara konsisten ya. Seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali upload video, tapi kok subscribernya nggak nambah-nambah secara signifikan gitu, nggak nambah banyak, yang nonton pun juga nggak nambah banyak gitu ya. Aduh, kenapa ya Prof ya? Oke, baik teman-teman semua, para dosen Indonesia, terima kasih banyak. Selamat datang mampir di kampus kita Viewpoint ini. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi, tips, ya, informasi-informasi karir dosen, inspirasi dosen Indonesia, gitu ya. Baik, bersama saya Tirta Musitama. Nah, kali ini kita bahas ya, pertanyaan di depan tadi, fenomena di depan tadi. Sudah bikin channel YouTube ya. Pertama, selamat ya buat teman-teman semua para dosen Indonesia yang lagi nonton ini, yang sudah punya channel YouTube tapi masih berusaha ya, belum terlalu bisa berkembang gitu ya. Tenang saja, jangan khawatir ya. Tentu kita harus sabar, harus persistensi kita kuat gitu ya. Dosen itu pasti persistensinya kuat, ya nggak? Kita banyak berjuang, kita banyak mengajar, meneliti ya. Wah, kan kadang-kadang anggaran belum turun gitu ya. Kadang-kadang submit ke jurnal artikel kita tapi di reject gitu ya, ditolak ya, disubmit ditolak lagi, pindah lagi ke jurnal lain ditolak lagi gitu ya. Akhirnya wah nggak bisa publish gitu ya, atau publish tapi akhirnya nunggu lama gitu ya. Nah, itu menunjukkan persistensi kita kan. Kita sabar, kita terus berusaha, pantang menyerah, terus lakukan yang terbaik. Nah, sama jadi YouTuber juga begitu ya. Channel ini saat video ini dibuat ya, yang kebetulan kalau menonton ini pas masih di bawah subscriber ya 1000 ya. Nah, kalau yang masih di bawah 1000 coba tulis di komentar ya. Tulis ya gitu ya. Atau yang kalau nonton video ini sudah subscribernya lebih dari 1000, wah tolong tulis tidak gitu ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa sebab ya kenapa channel kita atau video-video kita nggak banyak ditonton. Mungkin ini sedikit teknikal ya, tapi saya tidak akan terlalu banyak membahas teknis yang mungkin membuat Anda pusing ya, atau kita pusing. Sebagai non-technical person ya menurut saya ya, saya ini bidangnya sosial humaniora, hubungan internasional gitu ya. Jadi YouTuber mungkin by chance aja gitu ya. Gitu. Tidak tidak direncanakan gitu ya. Tapi setelah ternyata bisa dimonetisasi juga, banyak orang ternyata suka dengan konten saya. Jadi ya kenapa enggak gitu. Bagian dari tugas kita untuk berbagi kepada masyarakat, mencerdaskan bangsa juga gitu. Dari apa yang bisa kita miliki, memulai dari apa yang kita miliki sekarang. Tanpa harus menunggu nanti bantuan dari mana, dari sini, kebijakan sana, sini, nunggu itu. Waduh lama gitu ya. Nah, makanya ini para dosen, terutama dosen pemula yang saat ini masih memulai karir sebagai dosen, saya kira tepat banget gitu ya Anda bisa menjadi seorang YouTuber, dosen YouTuber ya. Teman-teman saya nih banyak yang jadi dosen YouTuber, yang subscribernya lebih banyak dari saya juga banyak juga, yang berkembang bersama saya juga banyak gitu ya. Nah, dan saya juga admire semua mereka, hebat-hebat semua, persistensinya luar biasa. Nah, kembali tadi pada pertanyaan, kenapa sih ya kita udah bikin channel, kita bikin video tapi nggak naik-naik gitu ya subscribernya. Oke, sederhananya ya, coba deh. Yang pertama, berarti mungkin apakah materi yang kita sampaikan itu, materi loh ya, materinya ya, bukan teknisnya. Materi itu benar-benar dibutuhkan oleh orang di dalam dunia YouTube, ya. Oleh viewers yang ada di YouTube itu. Dari miliaran orang yang ada di YouTube itu, apakah memang mencari topik atau subtopik atau tema-tema atau ya kaitannya sama video kita ya, tentang materi kita ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Sederhana aja. Misalnya coba Anda ketikkan dari judul video yang Anda buat atau topik atau subtopik ya yang Anda buat dari video Anda. Ketika Anda ketikkan di YouTube itu, muncul nggak kira-kira? Ya.
Kalau kira-kira nggak muncul, berarti nggak banyak orang lihat gitu ya. Nah, ini sederhana ya. Ya. Kalau Anda mau ada bantuan software dan lain-lain, itu tuh keluarin biaya lagi, itu nanti-nanti aja gitu ya. Tetapi Anda cek yang sederhana saja. YouTube itu sudah menjadi mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Tapi YouTube juga dimiliki oleh Google, jadi mereka jadi dua universe yang mungkin bersatu gitu ya. Kalau kita bisa ditemukan di YouTube, berarti kita bisa juga ditemukan di Google lah, kira-kira gitu ya. Semoga benar nih ya. Gimana, benar nggak nih teman-teman IT ini ya? Nah, intinya kalau kita coba ketikkan di YouTube itu ya topik atau judul yang kita buat videonya nggak muncul, ya bisa jadi memang nggak banyak orang gitu yang mencari materi itu. Bukan nggak ada loh ya, tapi nggak banyak orang mencari. Ya. Nah, lalu gimana caranya? Ya, coba Anda petakan tuh, Anda evaluasi beberapa video-video yang sudah Anda upload ya kan, yang sudah mungkin dari seminggu, 2 minggu, beberapa bulan, ya lihat viewersnya berapa gitu ya, terus komennya berapa. Nah, oke. Dari situ ya, Anda lihat dari video-video yang sudah Anda buat tadi ya, berapa? Anda mau ngecek deh ya, kalau nggak usah banyak-banyak, misalnya seminggu sekali, udah jalan sebulan nih ya, 4 video. Nah, 4 video ini sebulan ini udah ada yang nonton belum? Dari 4 itu, video mana yang kira-kira lebih banyak ditonton orang? Gitu ya. Nah, tapi kalau sebulan itu masih terlalu pendek ya. Saya menyarankan sabarlah 3 bulan, 6 bulan, Anda lihat ya, Anda naruh konten di YouTube, nanti ada traction-nya atau enggak setelah 3-6 bulan. Konsisten aja ya, upload videonya. Nah, dari situ nanti Anda akan lihat, katakanlah ya, udah ada 30-an atau 40-an video yang ada di channel Anda. Nanti pasti ada analitiknya ya. Anda nanti bisa pergi ke analitiknya yang ada di YouTube. Lihat mana video yang paling banyak views-nya. Nah, itu tanda video yang paling banyak views-nya, yang paling banyak ditonton, ya, banyak penontonnya, itu adalah video atau topik yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh para konsumen atau penonton ya, yang ada di YouTube. Kok muter-muter, Prof? Enggak, sederhananya gini deh. Kalau video kamu judulnya itu kemudian paling banyak ditonton, ya itu berarti masyarakat itu paling banyak diminati gitu. Masyarakat meminati video itu. Jadi topik itu bagus gitu. Apa yang dilakukan? Bikin topik-topik, bikin video-video di topik-topik itu. Nah, coba deh ya. Channel ini ya, channel kampus kita Viewpoint ini juga ada 3 video. Kalau saya lihat 3 video teratas dari channel ini ya, itu adalah tentang tips wawancara calon dosen. Saya tidak pernah menduga ketika saya menyampaikan topik itu ya, karena saya berpikir, ini kalau calon dosen atau dosen pemula pasti kan diwawancarai ya waktu mau jadi dosen gitu. Saya pikir kayaknya saya cocok kalau mau berbagi tentang hal ini ya, karena saya sebagai guru besar ya, selalu dalam rekrutmen dosen saya sering sekali ikut. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya nih, menurut pengalaman saya juga penting diketahui oleh para calon dosen. Ternyata itu yang memiliki traction yang tinggi. Itu yang kemudian memiliki banyak viewers atau ditonton banyak orang, ribuan orang gitu. Sampai hari ini ketika saya buat video ini. Nah, saya melihat kan, artinya para viewers di channel saya ini minat satu di topik yang terkait dengan tips-tips wawancara calon dosen atau dosen pemula. Nah itu, coba sekarang lihat di channel Anda dari topik-topik yang sesuai dengan bidang kajian Anda yang sudah Anda buat tadi, mau udah buat 10 video, 20 video, atau 30 video, mana yang paling banyak ditonton orang. Nah, fokuskan ya energi Anda untuk membuat 2-3 kali video yang terkait dengan topik yang banyak ditonton itu. Coba ya. Nah, ini kan jawaban ya. Tadi nggak banyak ditonton. Satu, karena mungkin nggak diminati orang. Ya, nggak banyak yang lihat itu. Ya. Gimana caranya? Cari evaluasi video-video yang paling banyak ditonton dan buat video-video yang lebih banyak lagi seputar video yang banyak ditonton orang itu. Nah, itu kan.
Nah, tentu juga harus butuh kesabaran, gitu ya. Buat beberapa video yang terkait dengan topik yang banyak ditonton itu, juga tidak jaminan juga nanti akan langsung ditonton banyak orang, diserbu banyak orang, enggak. Ya. Nah, nanti ada algoritmanya YouTube juga, ada yang kemudian video kita muncul di di rekomen, di suggested video, ya, ada di browse feature dan lain-lain gitu ya. Itu nanti hal teknis yang lain. Tapi saya ingin sampaikan, yuk kita berkembang, ya. Di luar kita sibuk soal teknis lah, gitu. Karena apa menurut saya king is kebalik. Content is king, king is gaya nih ya. Jadi materi substansi itu masih hal yang utama. Intinya kalau Anda buat materi yang baik ya, maksudnya yang benar materinya, bukan selalu Anda harus editingnya bagus banget gitu ya. Anda harus pakai ini blazer kayak saya ini gitu, atau pakaian yang bagus, yang rapi. Nggak selalu begitu gitu ya. Tapi yang penting materinya ya. Karena saya udah membuktikan di video-video saya yang lain itu, ya, saya juga hanya seperti ini, duduk ngomong di depan kamera, layaknya saya mengajar, direkam seperti ini. Itu masih menjadi video yang paling banyak dilihat. Karena memang itulah topik yang ternyata banyak dicari orang. Nah, orang itu siapa? Ya kalau di bidang kita kan mungkin mahasiswa kita. Di bidang ilmu kajian kita ya. Tadi saya sebutkan misalnya hubungan internasional. Banyak nggak orang hubungan internasional atau mahasiswa hubungan internasional yang menonton topik-topik yang kita kasihkan. Atau yang kita buatkan videonya. Nah itu poin yang penting. Nah itu ya. Dua hal sederhana ya. Mengevaluasi tentang video yang banyak ditonton orang. Dan bagaimana caranya membuat video-video baru seputar topik-topik yang banyak ditonton orang. Itu dulu deh. Lakukan dulu, eksekusi dulu, lakukan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya. Semua berkembang secara alamiah. Saya berharap alamiah ya. Setahun, kalau Anda bisa 1 tahun saja persisten bikin video setiap minggunya 1, beres sudah. Ada 50-an, 60-an video ya. Kalau Anda agak longgar sedikit di weekend, nambah bikin 1, bikin 2 gitu ya. Seperti sekarang ini ya, saya juga bikin beberapa video ya. Nah, itu salah satu caranya. Gitu teman-teman. Semoga ya video ini menjawab satu pertanyaan spesifik yang Anda butuhkan. Kenapa video saya nggak banyak yang nonton? Kenapa channel saya nggak berkembang? Oke? Kalau Anda setuju, melihat video ini value-nya bagus, jangan lupa like video ini ya, dan juga berikan komentar, atau Anda punya pertanyaan silahkan. Dan juga share ya kepada teman-teman lain ya, dosen-dosen lain yang ingin mau juga jadi YouTuber ya. Nanti kita dirikan ya Republik Dosen YouTuber Indonesia. Sukses buat teman-teman semua. Saya tunggu ya channel-channel YouTube dari Anda yang hebat. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.